Nilai hubungan pelanggan atau bisa disebut dengan suatu nilai relasi pada pelanggan adalah konsep atau kalkulasi yang memandang pelanggan dari sudut pandang pendapatan seumur hidup atau kontribusi profitabilitas bagi suatu perusahaan. Hal ini bermaksud untuk mengetahui apakah pelanggan akan melakukan hubungan baik dengan perusahaan dengan cara membeli atau memenuhi kebutuhannya melalui perusahaan tersebut. Istilahnya seperti pelanggan tersebut akan tetap mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut atau tidak. Karena ketika mereka melakukan pembelian terus-menerus, ini bisa kita katakan bahwasannya pelanggan mempunyai hubungan baik dengan perusahaan tersebut atau bisa disebut dengan nilai relasi pelanggan yang baik, seperti itu. Segmen profitabilitas pelanggan. Perusahaan mungkin ingin memberikan layanan yang sangat baik kepada semua pelanggannya, tetapi mereka umumnya menemukan bahwa pelanggan berbeda. Dalam hal ini, nilai hubungan sangat dibutuhkan agar mereka dapat tidak memutuskan secara sepihak mengenai nilai hubungan tersebut. Untuk memenuhi hal tersebut akan kita bahas mengenai 3 poin yang akan saya berikan. Poin mengenai segmen profitabilitas pelanggan ada 3. Yang pertama, tingkat profitabilitas piramida pelanggan. Yang kedua, pandangan pelanggan tentang tingkat profitabilitas. Yang ketiga, membuat keputusan bisnis menggunakan tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas piramida pelanggan ada 4 poin. Kita breakdown, yaitu yang pertama tingkat platinum, yang kedua tingkat emas, ketiga tingkat besi, dan yang keempat tingkat utama. Tingkat platinum menggambarkan pelanggan atau perusahaan yang paling menguntungkan. Biasanya mereka yang merupakan pengguna berat produk, tidak terlalu sensitif terhadap harga, bersedia berinvestasi dan mencoba penawaran baru, dan merupakan pelanggan setia perusahaan. Ini bisa dilihat dengan contoh dengan konsumen yang mempunyai tingkat penghasilan yang tinggi dan mereka tidak pernah mengeluh mengenai keuangan. Jadi mereka ketika melakukan pembelian suatu produk, dia tidak memikirkan hal-hal yang lain karena dia melakukan sudah percaya dengan suatu perusahaan tersebut. Mereka dapat membelinya secara langsung tanpa memikirkan aspek yang lain. Yang kedua, tingkat emas. Berbeda dengan tingkat platinum karena tingkat profitabilitasnya tidak setinggi itu. Mungkin karena pelanggan ini tidak loyal atau mereka menginginkan diskon harga yang sebatasnya margin. Mereka mungkin pengguna berat yang meminimalisirkan risiko dengan bekerja dengan banyak penyediaannya, bukan hanya perusahaan yang pada fokus pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengenai tingkat berisi pelanggan yang penting yang menyediakan volume yang dibutuhkan untuk memanfaatkan kapasitas perusahaan. Dan yang keempat, tingkat utama terdiri dari pelanggan yang menghabiskan uang perusahaannya. Mereka menuntut lebih banyak perhatian daripada yang seharusnya karena pengeluaran dan profitabilitas mereka, dan kadang-kadang menjadi suatu masalah pada pengeluaran perusahaan tersebut. Kedua, pandangan pelanggan tentang tingkat profitabilitas. Sementara tingkat profitabilitas masuk akal dari sudut pandang perusahaan, pelanggan tidak selalu mengerti. Mereka juga tidak menghargai, dikategorikan ke dalam segmen yang kurang diinginkan. Hal ini bisa kita katakan bahwasannya pelanggan selalu melihat peluang yang ada. Ketika mereka menemukan kategori yang di bawah atau low, dia akan memasuki hal tersebut atau dalam artian membeli produk tersebut. Dan yang ketiga, yaitu membuat keputusan bisnis menggunakan tingkat
profitabilitas. Manajer biasanya yang bijaksana sangat menyadari bahwa perilaku pembelian pelanggan di masa lalu, meskipun berguna dalam membuat prediksi, dapat menyesatkan. Maksudnya adalah di mana pembelian di masa lalu atau bisa disebut dengan pembelian yang sudah dilakukan pastinya memiliki konsumen memiliki pandangan bahwasannya harga tersebut sekian, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kita bisa memastikan bahwasanya harga tersebut tidak harus kurang, tidak harus lebih, dan kita bisa menyesatkan bahwasanya harga tersebut bisa kita beli dengan harga sekian. Seperti itu. Ini bisa dikatakan keputusan menggunakan profitabilitas. Strategis pengembangan relationship. Pengembangan hubungan pertukaran yang kuat dan pemahaman tentang nilai relasi pelanggan akan saya jelaskan dengan 5 poin. Yang pertama, ketentuan layan inti. Ini merupakan strategis relasi akan memiliki sedikit keberhasilan jangka panjang kecuali perusahaan memiliki dasar kualitas layanan dan keputusan pelanggan yang kokoh untuk dibangun. Semua strategis ini dijelaskan dengan asumsi kualitas dan nilai kompetitif yang ditawarkan. Yang kedua, mengenai mengganti hambatan. Saat mempertimbangkan peralihan penyediaan layanan, pelanggan mungkin menghadapi sejumlah hambatan yang membuatnya sulit untuk meninggalkan suatu penyedia layanan dan memulai hubungan dengan yang lain. Ini bertujuan untuk suatu pelanggan harus memikirkan ulang untuk menggantikan layanan tersebut agar tidak salah untuk menentukan keputusan. Yang ketiga, mengenai inersi pelanggan. Salah satu alasan pelanggan berkomitmen untuk mengembangkan hubungan dengan perusahaan adalah bahwa sejumlah upaya mungkin diperlukan untuk mengembangkan perusahaan. Dan yang keempat, mengenai biaya pengalihan. Dalam banyak contoh, pelanggan mengembangkan loyalitas kepada suatu organisasi sebagai ungkapan biaya yang terlibat dalam perubahan tersebut dan pembelian dari perusahaan yang berbeda. Dan yang terakhir, mengenai obligasi hubungan. Ini merupakan hambatan yang cenderung berfungsi sebagai batasan yang membuat pelanggan tetap berhubungan dengan perusahaan karena mereka harus terlibat dalam aktivitas yang mendorong pelanggan untuk tetap dalam hubungan tersebut karena mereka ingin dan menciptakan ikatan hubungan yang baik. Pada bagian ini biasanya mereka menyerahkan bahwa pemasaran relation dapat terjadi pada tingkat yang berbeda dan bahwa setiap tingkat strategis yang berurutan menghasilkan ikatan yang mengikat pelanggan sedikit lebih banyak. Jadi selanjutnya yaitu tantangan relationship. Mengingat banyaknya manfaat dari hubungan pelanggan jangka panjang, tampaknya perusahaan tidak ingin menolak untuk melayani atau memutuskan hubungan dengan pelanggan manapun. Jadi yang dimaksud di atas itu sebuah strategi bisnis yang untuk menyeleksi dan mengatur hubungan dengan customer yang paling bernilai. Selanjutnya yaitu tantangan relationship dibagi menjadi 5. Yang pertama, pelanggan tidak selalu benar. Terus yang kedua, segmen yang salah. Yang ketiga, tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Yang keempat, pelanggan yang sulit. Yang kelima, mengakhiri hubungan bisnis. Pelanggan yang tidak selalu benar. Asumsi bahwa semua pelanggan adalah pelanggan yang baik sangat sesuai dengan keyakinan perusahaan, sebuah prinsip bisnis yang hampir sakral. Jadi tidak semua persepsi pemasar sama dengan persepsi konsumen. Seperti contohnya pemasar menganggap konsumen membutuhkan produknya tetapi konsumen beranggapan lain. Konsumen beranggapan tidak membutuhkan produk tersebut. Selanjutnya yaitu tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan tidak adanya mandat etika atau hukum, organisasi akan memilih untuk tidak memiliki
hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Beberapa segmen pelanggan tidak akan menguntungkan bagi perusahaan meskipun kebutuhan mereka dapat dipenuhi oleh layanan yang ditawarkan. Jadi konsumen kurang loyal terhadap perusahaan karena perusahaan kurang loyal terhadap kebutuhan yang dituntut oleh konsumen. Karena perusahaan harus memberikan pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu pelanggan yang sulit. Perilaku pelanggan yang tidak berfungsi dapat mempengaruhi karyawan pelanggan lain dan organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan perilaku pelanggan yang disfungsional dapat memiliki efek psikologis, emosional, atau perilaku dan fisik pada karyawan. Jadi suatu perusahaan dituntut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Maka dari itu pemasar perlu memahami konsep perilaku konsumen agar dapat mengetahui perilaku para konsumen dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu mengakhiri hubungan bisnis. Perusahaan dapat mengidentifikasi beberapa pelanggan yang tidak berada dalam segmen sasaran mereka, yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang atau sulit diajak bekerja sama atau disfungsional. Sebuah perusahaan mungkin tidak ingin melanjutkan hubungan dengan setiap pelanggan. Untuk manajemen hubungan layanan yang efektif, manajer tidak hanya harus tahu bagaimana membangun hubungan tetapi juga bagaimana mengakhirinya. Jadi perusahaan menganggap konsumen tidak mendukung produk perusahaan, maka perusahaan akan mencari pangsa pasar lain untuk membangun hubungan dengan konsumen. Akhir hubungan berakhir dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis hubungan yang ada. Dalam beberapa situasi, suatu hubungan dibuat untuk tujuan atau periode waktu tertentu dan kemudian bubar ketika telah mencapai tujuannya atau kerangka waktu yang telah berlalu. Jadi perusahaan membuat jenis keputusan ini berdasarkan keyakinan bahwa pelanggan yang biasanya kurang menguntungkan dan kurang loyal dan mungkin kontraproduktif untuk mempertahankan bisnis mereka.